Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak ini ya, Ani, Kak Ani. Oke, Kak. Jelas di mana Kakak tahu kami daripada Unime ditugaskan untuk mewawancara Kakak. Jadi minta maaf lah itu saya dapat tahu ya Kak ini orang sini bilang apa? PSK ya. PSK itu artinya ini. Oh, kita apa sebentar lagi bila kami tanya macam-macam akan tahu rupanya siapa sebenarnya kakak. Cuma bisa tak permulaan ni akak ceritakan sedikit dulu bagaimana mula-mula akak terlibat dengan pekerjaan ni. Maksudnya jadi wanita malam tu. Ya. Bagaimana mula-mula kakak bisa terjebak menjadi Bukan ekonomi. Bisa akak ceritakan sedikit bagaimana masuk. Tahun sekarang akak umur berapa? Saya? Ya. Saya sekarang 35. 35. Okey. Kapan pertama kali umur kakak kerja? Saya kerja ini dari umur 27. Okey, apa puncanya? Cuba bisa ceritakan sedikit puncanya. Bagaimana kakak bisa bekerja itu? Mulanya ya dari orang tua mama itu kan. Mama awal meninggal juga. Dan bapak awal kan lagi gitu. Kawin lagi sama janda. Janda punya anak 2 gitu, tapi bukan dari bapak awal gitu. Dia udah punya anak kian ya loh, anak 2. Dari situ mulainya rumah tangga dan keluarga kami semua hancur. Karena mama Cirawas itu hanya ibaratnya harta gitu yang dia. Dan bapak saya sekarang lumpuh sudah. Jadi oleh itu sekarang bapak kakak lumpuh kan. Jadi tak ada siapa yang memberi ekonomi kan. Segi ekonominya tak ada siapa yang menanggungkan. Oleh itu kakak pun ke hospital. Bapak kakak itu yang lumpuh itu. Karena semua udah diambil. Sama saya sekarang tinggal. Kami kan 2 cewek 1 laki. Semuanya. Iya. Pendidikan kakak. Jadi mau kakak tinggal sendiri di sana. Sudah ada berapa lama kakak? Sudah berapa tahun? Sudah ada komunikasi. Karena Bujika itu pas ada dengar kabar dari waktu itu kan bahwa sudah semua dan rumah itu dia disita bentuk karena mama Kirawa ngambil duit itu pinjam gitu dengan gade gitu. Oh ya. Ya, jadi Bapak Awal disuruh keluar dari rumah dengan Bapak Awal suruh gitu dan Bapak Awal itu mana bilang udah dunia udah senang ke mereka. Iya makanya awal itu nggak ini sama ya karena semenjak awal itu sama mau kasar dan mau meninggal itu karena bilang santet enggak bilang ini itu karena dia karena dari mulutnya setiap kamu gitu keluar gitu kadang pasir gitu kadang lipan gitu kalau udah kamu itu Mama tapi ya kalau ditengok gitu kayaknya nggak terlalu sehat gitu tapi dia merasakannya di perutnya gitu
Ini kalau kita bilang disihir lah, guna ya. Iya. Terus oke, jadi bagaimana kakak mula-mula, siapa yang suruh kakak menjadi PSK ini? Pertama itu kan saya kan nikah gitu. Ya. Saya kemudian ini saya ikut suami. Setelah itu setelah dengar mama meninggal itu ada waktu sekolah dibuat mama tiri. Jadi dibuat kayak ibaratnya jadi kayak pembantunya gitu. Jadi saya tarik adik awak gitu. Saya tarik adik awak sama aku gitu kan. Tapi suami saya nggak terima. Apa adik aku tuh nggak mau diterima gitu, tinggal sama gitu. Ya lebih bagus saya milih cerai gitu. Daripada saya belantarkan adik awak. Iya, tentu cerai sama dia saya masih dapat bulanan sebagai istrinya gitu. Ternyata setelah suami saya itu kawin lagi, saya nggak dapat bulan lagi, dan saya jadi apa aja tersisa jual kain. Siapa? Iya, anak saya itu. Dan saya sekolah kan dari awal dua-duanya saya urusin. Sekarang di awal sekolah tinggi, sekolah Raksana Gajah Mada. Ya dekat apa Gramedia, depan Gramedia. SMP satu sampai SMA 1. Semua yang menanggung biaya adik sekolah. Iya. Dari mama meninggal sampai sekarang. Iya. Tentu saya tidak termakan gaji gitu kan. Ya. Saya coba ini kerja sama Cina. Ya. Saya juga sama Cina. Jual kain. Bukan. Kerja sama Cina. Jual apa itu? Kerja apa? Mibak itu. Mie. Di warna. Oh iya. Iya di bab itu kan di situ kan kita pulang kerja kita jam 4 udah pulang. Ya. Dan saya tengok di samping badan kelas itu dulu kan ada halte. Nah, saya tengok situ banyak cewek-cewek duduk gitu. Saya tengok tuh banyak kok bolak-balik di bawah orang gitu, bolak-balik bawah orang. Mas saya butuh kali untuk situ. Kontrakan rumah gitu kan, uang sekolah dia yang paling apa yang bawa saya gitu, pas mau bayar gitu. Jadi saya coba duduk situ. Saya dapat pelanggan, gitu. Datang, ya, terus saya sering bilang duduk situ nggak kerja lagi gitu. Hari-harinya di situ lah. Iya. Dapatnya uang. Iya. Terus kalau sadar juga, beda saya nggak cakap ya. Beda saya jadi aja sih, jadi saya apa. Sudah sampai sekarang lah kan 27 sampai 35 sudah 7 tahun lagi, 8 tahun ya. Pertama kali duduk di depan kan di pinggir jalan itu. Iya. Tadi mau orang Ya saya rasakan itu yang penting terbayar gitu. suka dukanya itu. Saya suka dukanya tidak ada, cuman saya bersyukur bisa terbayar semua gitu kan. Tapi setelah udah ketiga kalinya baru saya menentukan. Adik kakak tahu pertama kali kebakaran rumah ini. Tidak tahu, tapi sekarang yang paling besar yang di bawah saya sekarang. Dia nggak marah. Dia nggak coba untuk berhentikan kakak atau dia neng sekarang atau jangan ikutin. Dia memang tidak ada berkata dan tidak bertanya, tapi kan berarti kita bicara. Ya, anak kakak tahu, kakak Bin, tak tahu. Anak sekolah SD. Enggak. SMP. SMA. Kakak dibayar kalau satu malam berapa? Kadang nggak tentu, kadang kami pakai per jam kadang. Kadang kalau kita di bawahnya itu kami kadang nggak mau, kadang Ada yang kopi. di situ. Kalau bosnya nggak ada, tapi kami ngasih ini bulanannya gitu. Mencari kerja. Bukan, ibaratnya kalau kita diapain nanggung gitu, pelanggan kita dikasarin gitu. Ada yang menolong. Iya, orang itu menolong gitu. Kan kadang ada pelanggan ini juga, ini kurang ajar gitu, ada juga.
Ya, kadang orang ini pelanggan ini kadang sudah dipakainya gitu, kadang orang itu mau cabut gitu. Jadi ada juga di lokasi lagi mangkal gitu, ada juga ini kasar gitu, nggak mau kita gitu, yang dengan harga sekian kita kan nggak mau gitu. Kadang orang itu ini maki-maki gitu. Ada juga. Jadi kakak pekerjaannya mengenai gitu lah. Iya. Berarti asal mulanya karena ekonomi. Iya, kan. Bukan karena ajakan orang atau apa. Karena ekonomi. Karena ekonomi saya. Nanti kakak ini sudah melakukan kakak seperti ini. Ya, karena jadi. Oke, kalau malam-malam kakak bekerja dari jam berapa kakak mulai keluar rumah ke kota itu? Jam 7 sudah 7. Oh, 7. Anak kakak tak tanya kakak, mama pergi kemana enggak? Saya keluar itu pakai baju sopan, saya keluar Lalu sampai di lokasi. anak kakak bilang kakak pergi kerja gitu. Saya jam kerja di warkop bantu orang. Tapi kalau adik di bawah saya tidak tahu. Karena kami kalau jam 7 apa gitu mangkal itu jam 11 sudah ada Satpol PP. Satpol PP sampai nanti jam 2. Razia gitu. Bukan kamu kena razia. Saya 3 kali. Kenapa Raji? Kena razia dia kena kapol kayak Boleh. iya. Dapat polisi. Kalau menangkap Terus mau tanya pada pandangan kakak lah, adakah semua PSK ini bagaimana perangainya, bagaimana kelakuannya, sama ataupun berbeda-beda? Ada orang baik sebenarnya ataupun semua sama? Bagaimana pandangan kakak? Ya, pandangan saya ya kan bantuan kamalan ini otaknya dengan dia nggak pernah ada bagus. Pasti bantuan kamalan ini pasti iri dengki siri itu pasti ada. Iri dengki itu sama siapa? Sama kita gitu, kayak gitu pasti gitu. Ya ibaratnya saya itu dapat pelanggan gitu kan, dan setahun tadi belum gitu, jadi dia buat marah gitu, dibilang lah kita itu berdukun yang apa gitu supaya kita laris gitu, dan mereka itu tak dapat pelanggan dibilang lah kita tuh matikan rezeki dia, mendukuni dia supaya jangan dapat tamu gitu. Makanya adanya selalu gitu pertengkaran gitu, selalu ada. Daripada pandangan kakak semua begitu? Ya ada juga bagus sukanya kan, ada juga gitu. Bagus apa artinya bagus? Ada iri. Tapi kalau bagi kami nih PSK ini orangnya ya bagus kita gitu, tapi ujungnya bangkit gitu. Kalau udah kita komplain gitu, selek gitu, ujungnya komplain apa bangkit apa yang dikasih sama kita gitu, bangkit gitu. Dan semuanya itu nanti ya satu orang mengkalikan sih tahu semua masalahnya gitu. dalam arti bagus itu dalam arti bagus. Sebenarnya ya baik sama kita, udah itu kadang dia nyodorkan sebuah makanan, kadang dia ini tapi serahkan nanti dari kita tuh, kadang dia nanti bukan tapi baru nanti dicintanya sama orang itu. Jadi sifat pencemaran itu semua rata-rata sifatnya suka memalukan. Ya. Rata-ratanya lah, tapi ada juga yang bagus ya. Ada juga yang bagus kan itu. Berintir kan. Ya, tapi di antara 1-2 itu kalau bagian kamalan. Kalau boleh tahu, kalau saudara berapa dapat pelanggan? Kalau dalam 2015 ini ya, sedih kalau 2015 ini kami cari uang. Karena kami dari jam 11 nanti razia Satpol PP, dari sampai jam 2. Dari jam 4:30 nanti razia kendaraan, nanti Gajah Mada itu sampai 4:30. Jadi kami cari uang tadi jadi enggak ini lagi. Kalau sebelumnya kan? Ya, sebelumnya tahun 2014 masih lumayan. Kadang saya itu dapat pelanggan kadang 2-3 kadang. Satu malam. Kalau kami per jam itu jam kami targetnya itu sama kamar 200. Nah, jadi 1 jam gitu kan. Itu kita melayani pelanggan itu ya dengan sependek kita kan gitu kan.
100.000 kalau karena udah bayar tanggal itu kan. Nah, nanti kalau udah di hotel itu kita nanti baru nanti kasih nanti uang cas perempuan 25, baru uang apa uang PS itu 25, jadi kita bisa nanti ke 100.000. Satu jam hanya 100.000. Iya. Biasanya nggak, biasa kakak ambil makan berlima di hotel, di hotel, ambil atau ada tempatnya khusus Di hotel yang masih di hotel kalau kami nggak mau dibawa ke rumahnya gitu atau di tempat pondok-pondokan apa gitu kami nggak mau. misalnya gini, misalkan ada nama khusus namanya rumah, ada rumah khusus yang dari orang kakak dibawa ke situ. Bukan, kami mau ke hotel. Itulah tadi pandangan kakak terhadap itu orang wanita malam kan. Sekarang ni apa pandangan kakak terhadap pelanggan? Semestinya pelanggan kakak lelaki kan. Jadi pandangan kakak terhadap selalu pelanggan-pelanggan yang melanggan wanita malam, apa pandangan kakak terhadap mereka? Maksudnya sampelanggan itu. Ya, pelanggan. Adakah pandangan kakak, oh mereka ni baik atau mereka ni sama aja buruknya? Ataupun bagaimana pandangan kakak? Kalau pandangan saya sekarang sama pelanggan itu bagi menilai kami itu ya, yang bagi saya pandangan sama pelanggan itu menilai kami yang PSM itu jalan tadi, kami udah jelek gitu. Karena kami sekarang ini bagaimana bilang banyak sekarang PSM sekarang banyak ini dan satu lagi menipu dan satu lagi mengompas aku pelanggan, jadi membuat pelanggan itu risik. Satu lagi satu yang membuat semua kena bagi kami itu kan. Jadi pelanggan tadi untuk membawa kami itu ke hotel itu umum kami itu sudah ragu karena banyak yang menipu gitu cewek ini kadang dia macam ini kan kami kan mana bilangnya ya termasuk saya memang mau juga melakukan saya sekarang kan dengan nanti terima uang nanti alasan beli aku nanti lari gitu. Nah jadi kan pelanggan sekarang kan jadi nengok kami tadi nggak percaya lagi gitu sehingga kami membuat sepi depan kami tadi. Iya. Bukan seperti dulu rame. Sekarang pelanggan udah sepi. Ya sekarang pelanggan memilih untuk ke spa. Ya karena kalau ke spa ini ceweknya nggak menipu. Ya. Kononnya lebih mahal kan. Lebih teratur. Satu lagi kalau macam kami ke spa ini ada didampingi dengan suami, kadang ada didampingi dengan cowok. Oh iya. Iya. Jadi itu yang beca itu kalau cewek udah duduk dalam beca itu modusnya aja. Karena beca itu tadi hanya disewa cowoknya atau suaminya hanya malam aja. Besok pagi pulang aja. Jadi itulah ibaratnya memantau istrinya atau ceweknya cari uang. Jadi nanti dengan cewek itu nanti sampai di hotel nanti dengan cewek itu nanti itulah membuat mengompos pelanggan. Karena apa? Diajak ribut pelanggan tadi. Jadi sebenarnya datang cowok apa suaminya masuk ke dalam kamar. Jadi itu nanti membuat pelanggan nanti mengeluarkan duit banyak. Ya dan itu orang ini bermain itu istri saya. Kenapa kamu sama di hotel gitu? Makanya kami banyak cewek orang di pos itu banyak sekarang gimana bilang mengawasi kami. Oh iya. Selama ni kiranya kalau lelaki datang kepada kakak itu memang hanya untuk memuaskan nafsu saja kan? Ataupun ada lelaki yang macam kami saja untuk wawancara ataupun mau membantu, ada kan? Ataupun semua datang hanya untuk memuaskan nafsu saja? Kadang ada juga datang, tapi itulah membuat kami benci. Ada datang kadang dekat tempat kami gitu, ibaratnya sama cakap ya, dia berhenti dekat saya gitu ya, dan cakap tapi menasihati apa gitu, menasihati betul untuk caranya untuk berjalan untuk berkembang gitu kan. Nah itu memang saya benci yang namanya bahasa itu. Saya benci karena gini, saya kan bukan gila, saya kan waras. Dan saya kan tahu bahwa pekerjaan ini nggak bagus di mata masyarakat. Saya kan sampah masyarakat.
dengan kemana sih mau di apa kemarin bilang ganti-ganti lagi soal kemana sih mau ganti lagi jurinya teman-teman sih kan itu hanya mau aja ketawa dari Inggris di lagi ganti-gantikan itu jadi saya pengen benci dengan bahasa itu kalau barangnya pelanggan datang dan berhenti dari saya untuk mengatakan itu Kakak, iya. karena saya tahu negaranya jalan pengobatan itu dan jalan yang bagus itu saya tahu pekerjaan yang bagus dan pekerjaan yang haram itu tadi saya tahu itu makanya kadang gimana bilang ya mak jangan karena kamu udah tua karena nanti bilang ya saya tahu juga kan gitu kan nah saya tuh banyak kan itu tapi yang namanya aku tadi mencari makan kadang tamunya tadi nggak cocok dengan saya berikan ke mereka ketika saya kan dapatkan ibaratnya entah 20.000 dari tamunya kan gitu kan jadi lepas pada pak cakap lepas beras tadi setumuk kan gitu. Kira untuk sekarang umur kakak 35. Apa perancangan kakak untuk masa depan umur 40-45? Adakah terus begini ataupun kakak ada perancangan satu hari nanti aku akan berhenti ataupun kakak ada rancang aku kumpul uang, aku akan berniaga dan bekerja. Apa perancangan kakak untuk masa akan datang? Kalau saya sudah pasrah. Pasrah itu artinya begini terus sampai lah bila-bila begitu. Saya tuh pasarannya gini, saya punya adik anak sekolah 2 orang dan saya pasarannya saya punya anak sekolah 1 orang. Ya saya minta sama yang datang tuh setelah mereka makan dulu baru saya itu dipanggil. Jadi kalau nanti Jadi tapi seandainya barangnya saya pegang umur gitu, adik saya udah makan gitu dan anak saya udah makan gitu, ya mudah-mudahan Tuhan itu kan dari modal saya gitu kan membantu rumah tangga saya. Jadi kalau ada saya keinginan kakak untuk berhenti itu sebenarnya memang ada kan? Tapi tumbuh adik saya itu makan. Karena itu. ya sampai tinggi gitu. Iya, karena saya kan pengganti mama bagi mereka. Kakak tak ada terfikir ke mungkin ada kerja lain yang aku bisa ganti dalam masa yang terdekat ini bisa mungkin uangnya agak banyak lumayan juga ada tak kakak terfikir itu kan maksudnya ialah kakak kata sekarang kakak pasrah kan ada tak pernah kakak terfikir bahawa mungkin aku perlu cuba mencari pekerjaan sebentar yang bisa menggantikan pekerjaan ada kakak pernah terfikir gitu Saya udah pernah tapi sama saya jadi pengakuan teman ngantarnya saja mereka ke sekarang nih masih lagi enggak setelah saya udah pernah mau terjaring ternyata ada menyelamatkan saya polisi juga iya ya itulah tadi kiriman Tuhan tadi kan gitu sehingga saya balik lagi ke dulu kalian ada mau tanya apa lagi ya pernah dengan apa itu telepon gitu caranya komunikasi iya saya nggak tahu kabar ayah saya sekarang dan ayah saya nggak tahu kabar kami sekarang jadi kalau ditanya anak seperti itu karena kami 3 orang saudara kami tinggal yang ada hanya dendam sama ayah dendam sama ayah ya karena kawin sama mama tiri karena nanti mama saya nggak wajar jadi kami menilai bahwa mama saya itu jadi disantet mama tiri saya gitu supaya meninggal Oke lah, dari segi pertanyaan kami sebenarnya hampir habis. Cumanya sebelum habis,
saya di sini saya mengetuai mereka semua. Jadi pertama sekali kami sebagai bakal konselor ataupun memang konselor, kami tidak pernah memandang hina sesuatu saja. Bahkan Al-Quran menyatakan bahawa manusia ini semuanya mulia. Dan Allah kata dalam Al-Quran, sesungguhnya kami memuliakan Bani Adam. Dan manusia ini semua mulia, tidak ada yang hina, tidak ada. Jadi kami memandang siapa saja, pekerjaan apa saja sebenarnya dia mulia di sisi Allah, dan dia berhak untuk bertaubat. Jadi kakak pernah tak terfikir bahawa aku ni lama bekerja begini dan akan datang aku akan terus bekerja sini, Tuhan tak terima taubat aku ni. Kakak pernah tak terfikir begitu? Kakak rasa Tuhan akan terima tak taubat kakak? Kadang saya menyalahkan Tuhan juga kan. Orang saya cara hidup itu kok nggak ada dikasih Tuhan. Kakak ada terfikir untuk berdoa dan aku ingin insaf? Ada? Saya ibadah. Saya ibadah dan kadang adik saya itu sholat kadang saya tapi anak juga saya biarkan mereka gitu, tapi saya keluar gitu. Anak salat, anak kak salat. Ya. Alhamdulillah. Jadi kakak tak berdoa kepada Tuhan ke, ya Tuhan engkau, kakak percaya tak bahawa dalam dunia ni yang mengawal dunia ni adalah Tuhan? Kakak percaya itu? Saya percaya, tapi kan kenapa sih putaran hidup itu kok nggak ada dikasih yang lebih bagus dari ini gitu kok, mas saya itu maknanya dibantu gitu ya. Kakak pernah berdoa pada Tuhan tak? Tuhan berikan aku lebih mudah daripada ini. Saya memang sering berdoa, tetapi kadang kalau saya terima nyalah gini-gini aja kadang saya nyalahkan, kayak saya salah kadang ya. Tapi yang namanya takdir gimana? Tapi sebenarnya insyaAllah tidak ada apa ujian yang Tuhan beri kepada seseorang manusia itu melainkan sebenarnya dia mampu untuk menanggung. Sebenarnya saya, anda, Ayu, Ade dan kami semua manusia menerima ujian masing-masing. Saya ada kesakitan saya sendiri. Saya, kalau kata contoh saya saya seorang yang sangat sakit. Bahkan saya ada surat daripada doktor yang menyatakan saya ni sakit teruk. Bahkan kalau ikut mamak saya tidak bisa belajar. Tapi saya kata, ya saya bisa datang ke Indonesia, saya bisa belajar. Walaupun sebenarnya dari segi doktor, mamak saya tak izinkan saya belajar. Karena saya yakin bahawa tidak ada ujian yang Tuhan beri kepada seorang manusia, melainkan manusia tersebut pasti bisa menanggung. Jadi itu pertama yang kita perlu tahu. Apa-apa ujian yang Tuhan beri kepada kita pasti bisa menanggung. Dan yang kedua adalah dalam Al-Quran, kakak perlu yakin Al-Quran sebut, Tuhan sebut, Allah sebut. Kalau kakak rasa kadang-kadang macam aku ni tak tahulah siapa nak terima aku, tapi Allah pernah sebut dalam Al-Quran. Allah sebut qul ya ibadiyallazina asrafu fi anfusihim. Allah katakan kepada hamba-hambaku manusia-manusia ni yang mana mereka ni dosa mereka menggunung tinggi. Mereka rasakan bahawa tak ada siapa yang akan terima aku. Tuhan tak terima dia taubat aku. Tapi Tuhan kata la taqnatu mir rahmatillah. Jangan kamu ragukan kerahmatan daripada aku. Kadang saya kalau saya tengok anak saya sholat gitu ya, dulu saya tengok adik saya ke gereja gitu kan saya kan karena masih Islam kan, kalau adik saya kan masih Kristen. Jadi kalau saya tengok anak saya itu sholat itu di rumah, saya tengok adik saya itu setiap minggu di gereja gitu, kadang saya menangis juga karena kami satu rumah, jadi pekerjaan aku udah hina, udah penuh dengan aib kan gitu kan, aku kotor gitu kan, dan satu rumah dengan anak awak yang barangnya
sholat nggak pernah tinggal dalam 5 kali 1 hari kan, dan dari saya nggak pernah ibaratnya absen ke gereja. Soalnya saya itu berpikir aku yang menghalangi mereka doa mereka tadi gitu, karena saya itu kotor gitu. Jadi kadang haruskah dari rumah aku dengan anakku dengan adikku, kadang itu pikiran aku, karena saya udah merasa minder gitu, dan saya jadi menilai mereka itu udah anggap saya sampah gitu, tapi mereka diam gitu, karena saya menilai kayak gitu, jadi berpikiran kotor gitu. Apalah, apa yang paling penting adalah kalau saya kata kepada kakak, jangan nilai apa yang manusia nilai kepada kakak, tapi nilai apa yang Tuhan nilai kepada kakak. Tuhan tak pernah nilai seorang manusia itu kotor, jijik tak. Siapa yang nak mohon keampunan kepadanya, dia akan terima. Siapa nak bertaubat kepadanya, dia akan terima. Dia takkan tanya engkau ni mamak engkau siapa, bapak engkau siapa, kau dosa apa yang kau buat, tak. Tuhan tak tanya. Tuhan tanya kalau engkau nak bertaubat, mohon doa pada aku terima taubat. Itu yang kakak perlu yakin. Dan Tuhan selalu dekat dengan kakak. Tuhan tak pernah jauh daripada. Tapi tadi kan saya kan mau kemarin itu kan, adik saya bawa saya, tadi melarang gitu. Makanya tadi jam 2 tadi saya sempat ini, karena adik saya melarang gitu. Karena masa tentang keluarga kita orang tahu kata gitu. Karena namanya itu udah menyebarkannya, udah menyebarkan aib keluarga kita kata gitu. Jadi saya bilang gini, mungkin entah beban pikiran saya itu bisa curhatkan sama mereka, jadi saya bilang gitu, karena kamu nggak tahu gimana pikiran kakak dan gimana hati kakak ini, gimana menahan semuanya gitu, saya bilang. Lalu bila kakak jumpa kami sekarang, apa perasaan kakak? Sama ada rasa diaibkan atau rasa terluah perasaan kakak? Ya saya berpikir tadi masih ada juga barangnya, karena masih mendoakan keluarga kami itu supaya bagus lagi gitu. Dan beban pikiran saya itu sedikit itu terlampias gitu. Dan rasa emosi saya menahan dan semuanya ini terlampias. InsyaAllah. Okeylah, jadi saya doakan, kami semua doakan agar kakak bisa jadi lebih baik. Dan kakak perlu bangga kerana kakak dapat anak dan juga adik-adik yang begitu prihatin, yang begitu kuat agamanya. Dan kakak bangga. Ramai orang yang dirinya baik tapi anaknya tak baik, adiknya tak baik. Jadi kakak perlu sebangga kerana adik kakak baik, anak kakak baik. Itu zuriat kakak. Jadi dia bisa mendoakan kebaikan untuk kakak. Jadi kakak kena sebangga, bersyukur pada Tuhan kasih anak yang seperti itu. Dan saya doakan agar kakak lepas ni akan lebih baik daripada ini, insyaAllah. Dan jangan lupa kakak berdoa, karena doa itu adalah satu keajaiban. Kakak berdoa, Tuhan nak ubah kehidupan kakak, Tuhan bisa. Jadi terima kasih kak ya.